Sejarah Tanah Jawa asal-muasal Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para YouTuber semua, pemirsa semua yang berbahagia. Untuk vlog kali ini saya ingin membicarakan mengenai asal-usul dari penyebaran agama Islam di Tanah Jawa ini, yaitu pada generasi awal pertama para mubalik itu dipimpin oleh Syekh Subakir. Cerita ini ada kaitannya dengan Sabda Palon, dan itu merupakan cerita tutur yang kebetulan juga ada diriwayatkan di Lontar Derajat. Lontar Derajat ini disimpan oleh anak turun dari Kanjeng Sunan Derajat. Para pemirsa sekalian, cerita ini bahkan pernah saya pentaskan di hajatan. Waktu itu saya punya hajat untuk perkawinan anak saya, dan saya mengundang seorang dalang terkenal dari Yono Bojonegoro, ya, untuk pentas wayang Tengul. Kemudian ceritanya saya sendiri yang buat skenario lengkap, jadi tidak menurut pakem wayang tapi berdasarkan sejarah, yaitu sejarah yang berdasarkan cerita tutur dan dokumentasi berupa tulisan di lontar. Para pemirsa sekalian, diceritakan ya bahwa suatu waktu Sultan Muhammad dari Kesultanan Empire Utsmaniyah di Turki itu bermimpi. Dalam mimpinya beliau mendapat perintah supaya menyebarkan agama Islam ke wilayah timur. Kemudian beliau mengumpulkan dari seluruh dunia beberapa ulama, beberapa mubalik yang tentu mempunyai kelebihan khusus. Dan anehnya, dalam mimpi itu dijelaskan bahwa para ulama mubalik yang ke timur ini haruslah berjumlah 9. Tidak termasuk pengikutnya, maksudnya itu hitungan mubaliknya, hitungan pemimpinnya, jamaah mubaliknya itu 9 orang. Ketika 9 orang ini misalnya kurang, maka harus dilengkapi. Ketika berlebih, maka bukan berlebih, misalnya ketika masih kurang tetap harus dilengkapi. Ketika ada yang wafat, harus ada yang menggantikan. Nah, kemudian Sultan Muhammad mengumpulkan beberapa mubalik ya di wilayah kekuasaannya yang hampir sepertiga dunia waktu itu. Kemudian dimusyawarahkan dan ditunjuklah seorang pemimpin yang namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir ini punya keahlian ruqyah, keahlian apa kalau orang Jawa bilang itu tumbal, sehingga bisa menyingkirkan gangguan dari makhluk halus. Pemirsa yang budiman, perlu diketahui bahwa sebelum generasi dari Syekh Subakir ini sebenarnya sudah banyak generasi-generasi awal untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara ini, khususnya di Tanah Jawa ini. Tapi dalam cerita tutur disebutkan bahwa mereka ini tidak berhasil, banyak yang bahkan meninggal. Misalnya dikirim 2000 orang, balik sekitar 100 orang, 200, yang lain banyak meninggal semua saking ganasnya di wilayah Tanah Jawa ini waktu itu. Ganas apa? Disebutkan di cerita tutur dan di lontar itu bahwa Tanah Jawa waktu itu merah sekali, abang beranang, panggonane demit, bangunannya jin pekasaan. Nah itu. Kemudian Syekh Subakir ini berdakwalah, sehingga terjadi goncangan di Tanah Jawa. Kenapa? Di tempat-tempat wingit itu ditanami tumbal, sehingga bekasaan jin bekasaan itu banyak yang lari pontang-panting. Hingga satu waktu beliau ini ada di puncak Gunung Tidar karena memang sengaja untuk menemui yang namanya Sabda Palon. Sabda Palon ini dalam hikayat Jawa adalah pamomong para kesatria Tanah Jawa, sebagai titisan Sang Hyang Semar atau Sang Hyang Ismoyo kalau dalam pewayangannya. Nah, di Gunung Tidar itulah terjadi satu kesepakatan, ya, satu kesepakatan. Di antara kesepakatan itu, kalau saya saya imajinasikan dalam bahasa yang sekarang, yaitu percakapannya begini.
eh, Sabda Palon bertanya kepada Syekh Subagir, wahai orang yang pakai pakaian aneh, jenengan tiga ini siapa? Dari mana dan bertujuan apa? Sampai anak buah saya yang dari bangsa Demit di tanah Jawa ini pada menangis semua, blorak-blorok, bengak-bengok kepanasan, dodge melayu salang tunjang. Mergo kena piloroe sampean karena engkau sakiti katanya. Kemudian saya Subagir menjawab, saya tidak berniat menyakiti. Nama saya Subagir berasal dari Persia. Ingat ya, dari Persia. Kemudian ceritalah mengalir cerita itu bahwa beliau datang ke sini sebagai utusan Sultan Muhammad Turki untuk menyebarkan pewarah Islam, ajaran Islam. Nah, dalam dialog itu saya Subagir bertanya, wahai Sabda Palon, Anda itu siapa? Oh, saya itu pamomongnya tanah Jawa. Apakah apakah orang-orang Jawa ini sudah mengenal kepercayaan? Oh, sudah saya. Di Jawa ini sudah ada agama Hindu, Buddha, dan ada satu kepercayaan yang asli. Yang asli itu kadang terbungkus Buddha, terbungkus Hindu, terbungkus ya animisme. Tapi ada satu kepercayaan asli namanya Kapitayan. Wahai Sabda Palon, tolong ceritakan. Ini saya Subagir ngomong gitu. Tolong ceritakan pada saya. Apa itu Kapitayan? Kemudian Sabda Palon bercerita. Kapitayan itu satu kepercayaan yang dipegang oleh orang Jawa bahwa dunia seisinya ini ada yang menciptakan. Namanya Sang Hyang Widi atau Sang yang Maha Berkuasa atau disebut Tuhan. Nah, kalau menurut orang Jawa itu bagaimana? Sabda Palon. Gambarannya tentang Sang Hyang Widi, gambarannya tentang Tuhan itu bagaimana? Kalau menurut versi orang Jawa. Dalam kepercayaan Jawa Tuhan itu tan kinoyo ngopo. Sang Hyang Widi itu tan kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan. Tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, dan tidak bisa dibayangkan. Oh, iya. Terus sembayangnya bagaimana? Karena Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa itu merupakan permulaan, dalam bahasa Jawa itu wiwitan, permulaan dari segala sesuatu, permulaan awal dari segala sesuatu. Maka dikiraskan wetan, kiblatnya wetan wiwitan yang sumber awal. Karena itu orang Jawa itu kalau zaman waktu itu Kapitayan beribadah itu kiblatnya sebelah timur. Kemudian di rumahnya itu dikasih sentong itu kamar kecil yang tidak ditempati apa-apa, sedikit kecil gitu ya, di arah timur. Dengan pahaman apa? Bahwa sentong itu tempat kosong, tempat awang uwung. Di mana ada tempat kosong, disitulah berarti Tuhan bersemayam. Ini pandangan waktu itu. Nah, kemudian oleh Syekh Subagir dijawab, itu serupa dengan ajaran kami. Satu, bahwa Tuhan yang disebut Allah dalam Al-Quran itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Tan kino yo ngopo bahasa Jawa nih. Kemudian kiblatnya sebagai tanda arah sholat memang Baitullah Ka'bah di Mekah. Itu bedanya saja. Nah, perintah utamanya apa wahai Syekh Subagir? Itu Sabda Palon tanya. Agama Islam pada intinya mengajarkan berkasih sayang kepada Tuhan, pada Allah itu berbakti dengan setulus-tulusnya, kepada sesama makhluk itu berkasih sayang. Islam mengajarkan bahwa jangan sampai tetanggamu tersakiti baik oleh tanganmu maupun mulutmu. Oh, iya. Nah, singkat cerita, kemudian Sabda Palon mengizinkan, wahai Syekh Subagir, oke, ya, kalau bahasa sekarang ya saya izinkan, tapi dengan beberapa syarat. Ada 4 syarat waktu itu. 1, jikalau rombonganmu kelak, maksudnya itu sudah terbentuk masyarakat Islam, ingin mendirikan negara
baru, kerajaan baru di sini, maka satu, rajanya harus bekacuan. Bekacuan itu kisaran. Salah satu orang tuanya entah ayahnya atau ibunya itu Hindu, maksudnya Jawa asli sini ya. Kemudian misalnya ayahnya ibunya Muslim. Itu raja pertama. Yang kedua, ketika mendirikan tempat ibadah, cakraknya, wangunnya, bentuknya itu harus mirip Jawa, mirip Hindu. Karena itu jangan heran di masjid-masjid lama gapuranya itu mirip gapura Hindu. Kemudian limasan bentuk masjid yang atas, limasan atasnya itu mesti mirip tempat ibadah Hindu. Karena itu memang waktu itu ada perjanjian begitu. Nah, yang penting lagi, yang ketiga ini yang penting, jangan sekali-kali ada pemaksaan dalam masalah agama. Nah, ini disepakati oleh Syekh Subagir waktu itu. Dan yang terakhir, keempat, ini yang tidak bisa sepakat tapi diaminkan saja. Sabtu Paulun minta pada Syekh Subagir, dan saya minta budaya Jawa yang adiluhung, ya, tata krama, sopan santun dan sebagainya jangan sampai hilang dari tanah Jawa. Ketika adat Jawa yang adiluhung, yang baik-baik ini, ingat ya, yang baik-baik ini sampai hilang, maka 500 tahun lagi saya akan datang dalam bentuk lain untuk menagih janji. Itu ada dalam cerita tutur dan ada juga disebut di lontar derajat. Jadi bukan mengada-ada ini ya. Masalah bagaimana itu kita tidak tahu. Nah, para pemirsa sekalian yang budiman, saya tidak ingin menghukumi masalah yang akhir-akhir ini, masalah Ba'alawi ya. Entah Ba'alawi itu keturunan Rasulullah atau bukan, itu bukan bidang saya. Tapi yang jelas, penyebar agama Islam mula-mula di sini memang bukan dari Yaman. Sekali lagi ya, penyebar agama Islam di wilayah Nusantara bukan dari Yaman. Kalau dari cerita tutur ini, Syekh Subagir dari Persia. Kemudian ada lagi namanya Syekh Ibrahim Asmorokondi yang makomnya ada di Palang Tuban. Itu dari Samarkand, wilayah Rusia. Itu generasi awal, belum yang generasinya Wali Songo yang Kanjeng Sunan Giri dan rombongannya Wali Songo belum. Ini generasi Wali Songo yang awal, karena itu bergelombang, bergenerasi. Mengapa saya ungkapkan ini? Dengan harapan supaya kita tidak tercerabut dari akar kita, bahwa kita ini orang Nusantara, ya. Bukan berarti harus Islam Nusantara, bukan, maksud saya budaya kita. Silahkan Anda dan saya ini beragama Islam dengan sebaik-baiknya, dengan cara kafah, tetapi budaya adiluhung ini tetap. Kenapa? Supaya tidak tercerabut kita dari akar. Semoga vlog ini bermanfaat. Tolong jangan lupa subscribe, kasih like supaya channel ini terus berkibar dan bertambah bagus. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam interaksi.